Kita melanjutkan pembahasan di kebaktian 2 ini. Kita sedang membahas seri liturgi dan ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Kita hari ini membahas tentang pembacaan Alkitab di dalam bahasa Latin pakai istilah Lectio Biblica atau mungkin istilah lebih populer adalah Lectio Sacra ya, Lectio Sacra, dan kita akan membuka beberapa bagian firman Tuhan. Terlebih dahulu kita membaca dari Mazmur 1 ayat 1 dan 2 yang kita juga sudah pernah renungkan bersama-sama. Mari kita membaca Mazmur pasal yang pertama. Kita membaca ayat yang pertama dan kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita membaca satu bagian lagi dari Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Kita membaca ayat yang ke-16 dan 17. Kolose 3 ayat 16, ayat 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Tuhan berkatilah perenungan topikal pada pagi hari ini. Engkau yang berada bersama dengan kami, Tuhan yang memberikan pencerahan supaya kami sungguh-sungguh mengerti, kami bisa mengintegrasikan apa yang kami dengar pada hari ini, boleh hidup di dalam keseharian kami dan juga ibadah kami, boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang akan menguraikan, berkati setiap kami yang mendengarkan, baik yang ada di gereja, di gedung gereja, maupun yang mendengarkan di rumah masing-masing. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati perenungan ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita waktu memikirkan tentang pembacaan Alkitab, ini di dalam secara tradisi kita tahu ya, di dalam gereja kita mengikuti tradisi apa yang disebut di dalam bahasa Latin itu Lectio Continua ya. Kita melakukan pembacaan dan perenungan tentunya yang berurutan ya. Maksudnya ini so-called khotbah expository preaching seperti yang saudara kenal ya. Pasti ada banyak kelebihan ya di dalam ini Lectio Continua, karena kita jadi nggak memilih ayat-ayat tertentu yang dianggap favorit atau ayat-ayat emas gitu yang sering sekali dikhotbahkan gitu, tapi kita juga mau membahas ayat-ayat yang katakanlah dianggap sulit, seperti kayak nggak terlalu ada yang bisa direnungkan, karena kita percaya seluruh kitab suci itu adalah firman Allah. Tapi ada pembacaan model lain yang disebut dengan Lectio Selecta ya, Lectio Selecta. Ini sebenarnya tradisi dari ya sejak di dalam Yudaisme ya, dan kalau saudara membaca misalnya di dalam kehidupan Yesus sendiri itu ada model Lectio Selecta ya, yaitu waktu kita membaca di dalam Lukas yang pasal yang keempat ya. Saya membaca ayat ini bersama dengan saudara, ini juga sudah pernah kita renungkan ya, jadi ini bukan bagian yang baru untuk kita harusnya. Ini adalah model Lectio Selecta yang biasa dijalankan pada hari Sabat, waktu ya orang Yahudi itu masuk ke rumah ibadat, lalu terus kemudian membaca dari kitab Yesaya. Dan di sini Yesus juga membaca kitab Yesaya, mulai ayat yang ke-18 itu ya, kalau kita membaca, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu saudara perhatikan ayat ke-20, kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya.
tertuju kepada Yesus. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Sekali lagi, saya. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah, ayat ini boleh menjadi satu fondasi gitu ya, pengertian. Apa artinya itu scripture reading? Apa artinya lectio selecta di sini? Yaitu bukan cuma sekedar ini bergiliran membaca perikop-perikop tertentu ya yang katakanlah sesuai dengan kalender gereja gitu ya. Tapi saudara perhatikan kalimat yang dikatakan Kristus di sini ya. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara, kita mungkin mengatakan, ya Yesus yang baca ya, tentu saja Yesus bisa mengatakan kalimat itu. Lah ini kan saya bukan Kristus, saya nggak bisa dong bilang kalimat, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara, sebetulnya kita justru harus menghayati pengertian yang sama ya. Waktu saudara membaca, tadi misalnya ya, hari ini kan kita gospel reading ya, kita gospel reading hari ini dari Lukas 9 kan ya. Bisa nggak saya kita melihat ya, semua mata melihat kepada Kristus seperti di sini dikatakan ya di dalam ayat yang ke-20. Mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepada Kristus. Waktu saudara membaca kitab suci, apakah mata kita itu tertuju kepada Kristus atau kita cuma telinga terbuka mendengar certain gelombang suara yang happen to be ayat Alkitab gitu? Atau mata kita tertuju kepada Kristus? Lalu bisakah kita juga mengatakan pada hari ini waktu saya membaca nas ini juga genap di mana saya genap di dalam Kristus? Sudah melihat di sini ya, pembacaan kitab suci itu bukan cuma sekedar pembacaan kata-kata, ini adalah satu pembacaan yang membawa kita untuk melihat Kristus. Kalau ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita, ya ini jadi ibadah kosong, jadi pembacaan yang kosong. Pembacaan kitab suci ya yang nggak membawa kita kepada Kristus dan nggak mengorbankan cinta kasih kita kepada Kristus, itu pembacaan yang nggak terlalu ada artinya sebetulnya gitu. Nggak tahu ada yang salah di sini gitu. Nah, sebelum kita menghayati di dalam kehidupan kita sehari-hari, ibadah itu menjadi satu latihan yang sangat baik di dalam hal ini ya, spiritual exercise. Actually more than spiritual exercise. Karena kita percaya Kristus memang sungguh-sungguh hadir di dalam ibadah. Jadi di sini kita melihat waktu kita membaca kitab suci, kita mendengar ya bukan hanya dengan telinga jasmani kita, tapi kita juga mendengar dengan telinga rohani kita, melihat bukan hanya dengan mata jasmani melihat kitab suci kita, tapi melihat juga dengan mata rohani bahwa Kristus menggenapkan ya. Kristus adalah penggenapan daripada ayat-ayat Alkitab yang kita baca tersebut gitu. Mata yang tertuju kepada Kristus. Otherwise ya, ibadah kita menjadi satu ibadah yang rather Christless ya, nggak peduli berapa banyak dan berapa panjang ayat Alkitab yang saudara baca. Tapi kalau kita nggak melihat kemuliaan Kristus di dalamnya, kalau mata kita tidak tertuju pada Kristus, ya itu bukan pembacaan kitab suci. Gitu. Bukan seperti yang dikatakan di dalam lectio selecta Lukas pasal yang keempat. Saya pikir memang kita nggak perlu mengontraskan, apalagi itu bikin ranking sebetulnya mana sih yang lebih baik, lectio continua kah, lectio selecta, atau lectio sacra gitu ya, yang bikin kuliah di hari-hari seperti kayak Calvin waktu di Geneva, atau lectio divina, atau yang mana sih sebetulnya ini metode yang terbaik ya untuk liturgi gitu misalnya. Poinnya bukan di sana, itu bukan hal yang mutlak. Hal yang mutlak itu adalah melihat Kristus waktu kita membaca kitab suci. It might sound klise gitu, tapi kita tahu itu nggak selalu terjadi dalam kehidupan kita. Gitu. Kita bisa membaca kitab suci, and yet terus kemudian yang kita dengar sebetulnya adalah tentang orang yang berkhotbah. Loh, ini sebetulnya siapa yang dibahas di sini ya? Saya sudah pernah mengatakan pada saudara, saya kutip waktu itu ini perkataan saya kalau nggak salah ingat ya, John Piper atau siapa ya. Kalau kita hanya mengkhotbahkan ya, kalau kita hanya mengkhotbahkan apa yang pengkhotbah itu katakanlah bisa lakukan, then we preach to law. Ada orang mengkhotbahkan kitab suci, dia mengkhotbahkan virtue-nya sendiri sebetulnya, nggak mengkhotbahkan kitab suci, nggak mengkhotbahkan Kristus gitu. Yang dikhotbahkan adalah memang kelebihan-kelebihan yang ada pada dia gitu, sehingga orang nggak mendengar tentang Kristus, orang mendengar tentang pengkhotbahannya sebetulnya gitu. Orang mendengar tentang orang itu, orang mendengar tentang gereja itu, dan orang bukan mendengar tentang kitab suci gitu. Tapi kalau kita mengkhotbahkan Kristus nggak peduli saudara lulus nggak lulus, kita
kita belum mampu melakukan itu, kita barusan katakanlah kemarin atau 2 hari lalu kita gagal di dalam menaati ayat itu, tetap harus khotbah bagian ini. Karena ini adalah firman Tuhan, ini adalah Kristus yang diberitakan. Dan Kristus nggak boleh direduksi di dalam kemampuan saudara menaati firman Tuhan. Ini penting sekali ya, ini Schweitzer satu periode pernah membubarkan untuk sementara waktu penyelidikan dari historical Jesus, karena terus kemudian dia menelanjangi. Itu orang bicara tentang historical Jesus. Sebetulnya bukan Yesus yang dibicarakan. Itu proyeksi mereka sendiri tentang Yesus gitu. Jadi kalau yang membaca itu adalah orang California mendadak jadi Californian Jesus gitu ya. Yang membaca orang dari Berlin mendadak jadi Berlinian Jesus gitu. Yang membaca orang dari Prancis jadi French Jesus. Ini apa-apaan seperti ini gitu. Orang nggak betul-betul belajar tentang Kristus. Orang proyeksinya sendiri dipantulkan ke sana terus diajarkan sebagai Kristus. Padahal itu bukan Kristus sebetulnya dibicarakan, tetapi adalah dirinya sendiri. Lalu untuk sementara waktu silent, nggak ada orang lagi berani tulis tentang historical Jesus baru belakangan ini ya. Terus kemudian ada certain kebangunan lagi gitu. Mulai menyelidiki lagi. Tentu saja harus dengan approach yang berbeda ya. Tentu saja juga dengan harus memperhatikan kritik yang pernah diberikan oleh Albert Schweitzer itu supaya kita nggak menggambarkan Kristus menurut diri kita sendiri atau menurut virtue kita, menurut kelebihan kita ya, apa yang kita anggap penting dan sebagainya. Baru kita membaca kitab suci itu kita menjumpai Kristus. Kita menjumpai Kristus bukan hanya di dalam kelebihan kita, bukan hanya di dalam kelebihan gereja kita. Kita menjumpai Kristus juga di hadapan kelemahan kita. Sekali lagi, kita menjumpai Kristus bukan cuma di dalam kelebihan-kelebihan yang ada pada kita secara komunitas katakan. Kita juga menjumpai Kristus, atau lebih tepat Kristus yang menjumpai kita juga di dalam kelemahan-kelemahan kita. Baru kita bisa mengatakan kita sedang membaca Alkitab dan kita bukan sedang membaca diri kita sendiri yang terproyeksi di dalam Alkitab. Nah, tadi kita mengatakan bahwa pembacaan Alkitab ini ya, nah kita di GRI memang ini kita mengikuti church calendar ya, jadi ini pembacaan perikop-perikop ini diatur. Kita khotbahnya memang mostly ya lectio continua gitu, tapi pembacaan Alkitab ya kita di GRI ini kita pakai lectio selecta actually gitu ya. Jadi pembacaan Alkitab lectio selecta, lalu kita khotbah dengan lectio continua gitu. Saudara diajak untuk punya kepekaan ya. Sekarang ini minggu apa? By the way, ini adalah minggu Okuli ya, minggu Okuli. Ini adalah minggu ketiga di dalam minggu-minggu Lent ya. Dan ini Okuli itu diambil dari Mazmur 25 ya. Mazmur 25 ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk saudara. Ini tadi nggak muncul di Votum. Tapi saya akan bacakan untuk saudara Mazmur 25. Okuli itu mataku ya maksudnya ya. My eyes, ini kalau kita membaca di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ya ini cocok ya saya dengan renungan hari ini ya. Terarah kepada siapa saya waktu saudara membaca kitab suci? Terarah kepada Tuhan. Yang kita lihat itu adalah Kristus, seperti tadi Lukas 4 mengatakan semua mata itu tertuju kepada Kristus. Kenapa kita pakai gospel reading ya? Karena kita mau di dalam kehidupan gereja itu kita mengenal life of Jesus ya, life of Christ, dan ya bukan evangelicalism yang reduktif ya. Saya percaya evangelical nggak harusnya reduktif seperti ini. Tapi bahaya reduksi Injili itu sangat real ya, sangat real. Lalu orang cuma bicara tentang ya accept Jesus in your heart, kamu sudah pernah angkat tangan waktu kamu KKR dan kamu Kristen ya, congratulations gitu. Tapi mereka nggak tertarik dengan parables yang diajarkan Kristus, mereka nggak tertarik dengan reversal motif di dalam kerajaan Allah, nggak tertarik dengan itu semua, nggak tertarik dengan narasi-narasi kerajaan Allah. Lalu di dalam dunia bagaimana? Ya membangun worldview mereka sendiri yang lama itu. Nggak ada ciptaan baru di sini, nggak ada sebetulnya. Ya tetap seperti kayak gaya hidup lama. Tapi sudah pernah angkat tangan somehow di KKR mana gitu misalnya. Dan yakin sekali bahwa dia adalah orang Kristen sejati. Sekali lagi saya nggak tertarik untuk menggoncang-goncang kehidupan saudara gitu. Apalagi menggoncang iman saudara gitu ya.
Tapi kalau kita memang nggak punya iman yang sejati ya, kita mesti beritahukan hal ini, saya. Bukan masalah menggoncang, ini adalah pemberitaan kebenaran namanya. Orang nggak betul-betul tertarik dengan kehidupan Kristus, maka gospel reading saya itu penting ya, saya. Gospel reading karena membawa kita kepada yang disebut Injil itu apa, saya? Injil ini adalah keseluruhan ini ya, Yesus inkarnasi ini ya, keseluruhan. Tentu saja nggak salah saudara mengatakan klimaksnya itu ada pada salib ya, kebangkitan ya. Nggak salah saudara bilang kalimat seperti itu. Tetapi cerita kehidupan Kristus ya, ini adalah keseluruhannya. Seluruh perjalanan kehidupannya, the life of Christ, itu menjadi narasi gereja sebetulnya itu. Narasi kehidupan komunitas Kristen ya. Jadi hati-hati saudara di dalam hal ini. Ini adalah satu undangan waktu kita membaca gospel reading ya. Hati-hati terhadap apa saudara? Ya, model evangelikalisme yang reduktif ya. Yang nggak tertarik dengan cerita kehidupan Kristus. Memang kita nggak selalu gospel reading ya, by the way. Itu tahun demi tahun kita kalau di GRI kan ganti. Saya lupa tahun lalu apa ya. Tapi kita bergantian kalau nggak gospel reading, kita psalm reading atau epistle reading ya. Mungkin saya rencana mungkin tahun depan kalau Tuhan pimpin kita pakai ayat-ayat khotbah yang sesuai dengan kalender gereja ya kalau Tuhan pimpin. Tapi kita sudah pernah melakukan ini scripture reading dari psalm dan dari epistle reading ya. Bedanya apa ya waktu kita melakukan epistle reading? Pembacaan dari epistle reading ya ini adalah mendengarkan firman Tuhan, perkataan daripada para rasul ya bagi jemaat. Kalau gospel reading membawa kita kepada the life of Christ, ini perkataan para rasul yang disampaikan kepada jemaat dan kita adalah jemaat Tuhan, ya kita juga perlu mendengar surat-surat ini juga. Kalau kita membaca Mazmur, ya mengapa membaca Mazmur? Karena ini adalah kita mendapati pergumulan kita juga dinyatakan di dalam kitab Mazmur. Nanti di dalam KU3 saya membahas termasuk salah satu Mazmur yang paling sulit ya. Mungkin bahkan bukan salah satu tapi Mazmur yang paling dark ya. Mazmur yang paling dark yaitu Mazmur 39 ya. Mazmur orang depresi ya, yang di dalamnya itu nggak ada kalimat iman ya, atau ada seperti kalimat iman balik lagi kepada depresi, seperti ada pengharapan balik lagi kepada tidak ada pengharapan ya, utterly pessimistic dan sebagainya. Dan yang menarik ini di dalam pimpinan Roh Kudus ya, teks seperti ini bisa masuk kanonisasi ya. Bukan kecolongan ya, bukan, tapi Roh Kudus menghendakinya ini ya, supaya ini juga menjadi pergumulan kita ya. Ini orang yang hampir hampir boleh dikatakan nggak bisa lagi percaya kepada Tuhan, tapi dia juga masih percaya. Tapi pikiran tentang Tuhan itu begitu negatif di dalam Mazmur 39. Nah, apa artinya ini kita membaca Mazmur? Berarti Tuhan mau ya mengakomodasi pergumulan kita ya. Waktu kita membaca Mazmur, apalagi kalau kita bisa menyanyikannya, kita melihat pergumulan kita ini bukan sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang sebetulnya juga sudah dicatat di dalam kitab suci gitu. Nah, kita bisa bergumul bersama dengan pemazmur ya. Kesulitan-kesulitan. Nah, ini nggak bicara yes man Christianity gitu ya. Docile Christianity yang nggak ada pertanyaan, yang nggak ada kesulitan, nggak ada keraguan-raguan ya. Nggak ada kekecewaan dan sebagainya gitu. Bukan, ini bicara kekristenan yang sangat-sangat realistik melalui kitab Mazmur. Jadi entah kita membaca kitab Mazmur ya kita mendapatkan sesuatu, kita membaca Injil kita mendapatkan sesuatu, kita membaca epistles, surat-surat itu ya kita mendapat yang lain lagi ya. Nah, minggu ini disebut Oculi Sunday, Mazmur 25 betul gitu. Ini Third Sunday of Lent, Third Sunday in Lent. Nah, gospel reading ya, the message ya ini core message sebetulnya di dalam Oculi Sunday ini adalah tentang pengikutan. Maka ayat yang kita baca tadi ya, Lukas 9 ayat 57 sampai 62 itu bicara tentang pengikutan. Ide utamanya apa sih? Ide utamanya itu pengikutan ya, pengikutannya sejati itu berarti kita tuh membebaskan diri ya, kita membebaskan diri dari segala ikatan yang ada di dalam dunia ini termasuk ikatan manusia. Nah, ini saudara perhatikan ya, manusia kok kita perlu melepaskan diri ya. Bukankah manusia kita harus mengasihinya gitu. Tapi kita tahu manusia ya, mungkin di dalam hal ini yang paling potensial adalah anggota keluarga kita ya. Itu bisa menjadi berhala juga di dalam kehidupan kita. Manusia ya itu bisa menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Maka kita perlu melepaskan diri daripada ikatan ini, pengikutan ya. Yesus mengatakan kalimat barang siapa tidak membenci ayah, ibunya, saudaranya, dia tidak dapat mengikut aku, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Berarti bahaya pemberhalaan keluarga ini sangat real di dalam kitab suci sudah diadres. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak
Ya, memang nggak semua tokoh Alkitab diminta mempersembahkan anaknya, betul. Tapi Abraham mempersembahkan Ishak. Nah, kita mendapat cerita ini dari mana sih? Bapa sendiri juga mempersembahkan anaknya, ya. Mempersembahkan anaknya. Lalu kita, ya saudara dan saya, kita ada attachment dengan keluarga, pasti ya, pasti. Ya. Siapa yang nggak ada attachment dengan keluarga? Ya kalau nggak ada attachment sama sekali, mungkin keluarganya berantakan gitu ya. Kita nggak harap seperti itu. Wajar orang punya attachment dengan keluarga, tapi pengikutan itu membicarakan tentang keterlepasan ini termasuk, saudara. Termasuk. Selain manusia apa sih? Harta milik ya, harta milik. Paulus ya mengatakan yang beristri seolah-olah tidak beristri. Saya sudah sebut ya sudah tadi ya. Tidak terikat dengan keluarga. Yang beristri seolah-olah tidak beristri. Yang membeli barang seolah-olah tidak membelinya. Berarti sudah jelaskan di sini ya. Bukan nggak boleh punya harta milik, tapi hati kita nggak boleh ada di sana. Hati kita bukan di sana. Harta milik itu bisa menjadi sesuatu yang mengikat kita, akhirnya kita nggak bisa mengikut Kristus. Kita nggak bisa mengikut Kristus dengan benar. Kenapa? Karena hati kita itu terikat kepada harta milik kita. Kita sangat nggak bisa melepaskan daripada itu ya. Satu lagi, yaitu apa? Masa lalu ya, masa lalu. Terikat dengan masa lalu, nggak bisa mengampuni ya, nggak bisa move on ya. Childhood experience yang broken yang terus menghantui kita gitu ya, nggak lepas-lepas sepertinya. Kristus kok seperti kayak seolah-olah juga tidak mampu melepaskan kita dari sana gitu ya. Padahal Kristus sungguh-sungguh sangat mampu. Tapi kita lebih milih terikat dengan masa kecil kita daripada terikat dengan Kristus. Maka pengikutan ini jadi damage di sini ya. Pengikutan kita kepada Kristus ini jadi rusak di sini. Kenapa? Karena kita membiarkan masa lampau kita menguasai kita. Salah satu ayat di dalam 9 Lukas pasal 9 ayat ke-62 kan dikata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Yang menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. So kalau sudah membaca di dalam surat Paulus ya, Paulus melihat kegelapan itu di belakang gitu. Efesus misalnya, kamu dahulu hidup di dalam kegelapan, tapi sekarang ya kamu adalah anak-anak terang. Jadi kegelapan itu belong to the past ya. The past itu yaitu the past. Jangan terus hidup di dalam masa lampau dengan segala kegelapannya. Ini bukan berarti terus kemudian kita pura-pura nggak tahu dulu terjadi apa sih di dalam kehidupan saya. Bukan itu maksudnya. Agustinus itu saya menulis Confession, dia bisa membicarakan masa lampaunya begitu detail, tapi dia melihatnya di dalam perspektif anugerah Tuhan. Nah, ini orang yang beres. Tapi ada orang yang melihat masa lampau nggak bisa membacanya menurut perspektif anugerah Tuhan. Terus ya di dalam luka hatinya, terus di dalam penolakan masa kecilnya, ya, terus di dalam perasaan dendamnya, di dalam traumanya dan nggak lepas-lepas daripada terus diikat ya dengan masa lampau yang seperti itu, seperti masa lampaunya dia terus rangkul dan dia nggak mau lepaskan, Padahal Kristus datang untuk melepaskan kita dari masa lampau yang seperti itu. Apakah ini menjadi satu fakta di dalam kehidupan kita? Apakah Injil itu berkuasa di dalam kehidupan kita? Atau Injil kita sebenarnya adalah Injil masa lampau? Mana yang adalah Injil? Sebetulnya. Maka waktu kita bicara tentang pengikutan, discipleship, ini adalah sesuatu again yang sangat konkret ya, membebaskan kita daripada ikatan-ikatan yang memang mereduksi kehidupan kita. So, gospel reading hari ini sekali lagi ya, membawa kita di dalam masa Lent ini minggu ketiga, minggu Lent, minggu-minggu sengsara ya, mengajak kita untuk merenungkan apa artinya pengikutan akan Kristus ya. Kalau kita mempelajari di dalam tradisi Lectio Divina, tadi kita sudah bicara Lectio Continua, kita singgung sedikit ya, kita bicara Lectio Selecta, which is model pembacaan kita ya. Nah, ada yang disebut dengan Lectio Divina. Lectio Divina itu kalau di dalam kekristenan seringkali diatribut, itu orang Katolik kali ya yang suka melakukan itu ya. Kita kan orang Reform Bible Study gitu misalnya ya. Kita harus ensiklopedik pengetahuannya, kita buka commentary gitu ya, bahasa asli dan sebagainya, concordance dan seterusnya itu. Lectio Divina tapi again kita nggak tertarik ya untuk membuat ranking-ranking seperti ini gitu. Lalu terus kemudian kita label ini sebagai sesuatu yang bukan belongs to tradisi kita gitu. Karena ada banyak hal yang baik yang kita bisa pelajari. By the way, Lectio Divina itu
Ya ada scholars yang mengatakan ini ya saya Johannes Calvin termasuk salah satu supporter Johannes Calvin ya, dan atau kalau di dalam masa Puritan itu yang terkenal adalah Richard Baxter. Richard Baxter itu sangat sangat promote ya ini the so-called Lectio Divina. Lectio Divina saya itu dibagi 4 ya biasanya ya, atau ada 4 langkah gitu ya. Yang pertama itu Lectio itu sendiri, pembacaan itu sendiri. Yang kedua adalah disebut meditatio ya. Nanti saya jelaskan. Yang ketiga itu oratio atau praying. Nah, kemudian terakhir, ini agak sedikit dibedakan. Saya kadang-kadang dalam literatur yang lain bisa dipakai bergantian, tapi di dalam steps 4 Lectio Divina yang diberikan adalah meditatio dan contemplatio ya. Nanti kita akan bahas apa bedanya gitu. Meditation ya, terus kemudian yang di bawah yang terakhir ini adalah contemplation. Nah, kalau saudara membaca di dalam tulisan Baxter misalnya, dia tetap pakai istilah meditation, tapi sebenarnya dia maksud itu di dalam bagian tertentu maksudnya adalah contemplation yang dimaksud di sana ya. Waktu saudara membaca ya, saudara membaca kitab suci. Pertama pasti kita perlu membaca gitu kan, membaca itu namanya lectio, paling simpel sih ya. Langkah pertama yaitu saudara buka, lalu kemudian saudara baca. Nah, terus kemudian kita merenungkan. Nah, ini menarik, Zoe. Kalau dalam penekanan Lectio Divina ini ya, Zoe, kita itu membiarkan firman Tuhan itu betul-betul mengendap di dalam kehidupan kita. Jadi di sini ya, kadang-kadang Zoe, agak sedikit dikontraskan. Meditatio ini berbeda dengan misalnya Bible study gitu ya, belajar akar katanya apa. Itu bukan nggak penting, Zoe, itu penting sekali begitu ya. Dan saya juga nggak bermaksud untuk membuat dualisme di sini, karena dua hal itu sama-sama bermanfaat. Tapi by strict definition, saya disebut meditation itu ya, itu adalah saudara mencari communion with Christ di sana. Waktu saudara membaca kitab suci, ya, saudara sedang menjalin hubungan relasi dengan Kristus. Kita melihat scripture itu sebagai firman Kristus, sebagai firman yang hidup. Saudara sedang berjumpa dengan Kristus. Saya kutip Richard Baxter ya, waktu ini bagian yang sangat dekat menurut saya dengan konsep langkah yang kedua disebut meditation ini. Dia mengatakan kalimat seperti ini ya. Some laborers not only stir a hand or a foot, but exercise the whole body. So that meditation, the whole soul. As the affections of sinner are set on the word, are turned to idols, are fallen from God, as well as their understanding, so must their affection be reduced to God, as well as the understanding. And as their whole soul was filled with sin before, so the whole must be filled with God now. See David's description of the blessed man. Lalu dia mengutip itu ya, Mazmur 1 tadi ya. His delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Ada beberapa kata yang diulang ya tadi. Misalnya whole ya. Berarti ini bicara keseluruhan ya. Saudara perhatikan ya. Ini tes sederhana saja ya. Saya bukan mau menimbulkan guilty feeling saudara. Ini tes saja ya, ini apa? Saudara setelah selesai kebaktian ya, setelah kita ada postlude, saudara merenung, lalu terus setelah itu apa gitu? Ada orang begitu selesai kebaktian, ya termasuk saya nggak terkecuali dalam hal ini. Saya nggak lebih baik dari saudara. Langsung cek WA gitu ya. Ada urusan apa sih ini sebetulnya gitu ya? Langsung lihat daftar belanjaan hari ini apa gitu ya. Cepat sekali ya, channel itu ganti gitu ya. Kita susah bicara whole. Ini ibadah cuma jadi salah satu laci ya di dalam kehidupan kita di antara 10.000 laci yang lain gitu. Dan kita begitu gampang ganti channel gitu ya. Langsung kita selesai terbahak-bahak ngomong cerita lucu. Bukan nggak boleh humor, saya bukan. Kita memang suka humor orang Indonesia gitu ya. That's not my point gitu. Tapi saudara melihat ya, nggak ada pengendapannya gitu dalam ini. Ini seperti kayak ya just one among others saja gitu. Kayak saya setelah makan selesai ya sudah, saya pergi ke tempat parkiran selesai. Apa tadi? Ya sudah lewat, itu sudah di belakang gitu ya. Nggak ada resonans yang terus, nggak ada echo yang saudara dengar, nggak ada gitu. Saudara langsung masuk kepada rutinitas saudara ya, padahal kita bilang ini hari Sabat. Ini hari yang kudus ya. Kalau orang Puritan itu betul-betul mereka menjaga hari itu ya, perenungan firman Tuhan ya. Nah, kita sudah pernah merencanakan ini ya, sudah di Kelapa Gading, tapi nggak jalan gara-gara COVID. Kita memperpanjang, bukan perpanjang jam kebaktian ya, tapi bagaimana orang itu bisa tetap di gereja, lalu kemudian kita bisa membicarakan firman Tuhan, ya kita bisa saling menguatkan dan sebagainya, kita bisa membicarakan tentang Tuhan. Ya, kalau saudara membaca di dalam cerita revival itu yang terjadi, that is true meditation, saudara. Bukan langsung switch ganti channel lain begitu. Nah ini kehidupan kita ya sebetulnya gitu, yang
Dan nanti kita akan bahas ini ya. Anti liturgina gitu ya. Ini kan liturgi pembacaan Alkitab. Tadi ada anti liturgina. Anti liturgina itu salah satu nih, itu ini ya. Switch yang begitu cepat gitu ya. Gampang sekali kita pindah channel gitu. Soalnya yang tadi itu sudah nggak ada lagi, sudah lewat, sudah nggak ada lagi bekasnya, sudah nggak ada gitu. Ada orang setelah perjamuan kudus, hopefully tidak di sini ya, saya. Setelah perjamuan kudus ya, itu minggu perjamuan kudus, dia berantem di tempat parkir, saya. Lalu perjamuan kudus itu tadi apa ya sebetulnya gitu? Nggak ada bekasnya, saya. Ini belum 1 hari loh. Perjamuan kudus kita itu 1 bulan sekali, saya. Ini belum 1 hari. 1 hari pun belum lewat, saya. Kita berantem dengan orang di tempat parkir ya. Saya nggak sebut gereja kita ya, hopefully nggak pernah kejadian ya di tempat kita. Tapi ini sesuatu yang pernah terjadi, saya. Kayak nggak ada efek ya. Kita datang ke kebaktian itu kayak nggak ada sama sekali yang tinggal dalam hati kita. Lalu ini apa ya sebetulnya? Semuanya serba superficial, semuanya serba permukaan gitu. Pembacaan kitab suci kita ya permukaan, kita dengar firman Tuhan juga permukaan, nyanyi permukaan, doanya permukaan, semuanya permukaan gitu. Lalu kita heran ya, kenapa kekristenan kok nggak ada berakar ya? Nggak, semuanya permukaan, liturgi kita permukaan semuanya. Praktek kehidupan kita semuanya permukaan. Lagi dihasilkan apa ya? Kekristenan permukaan lah pasti. Apa yang kita harapkan di dalam hal ini? Superficial Christianity, if not artificial ya, superficial and artificial. Tapi saudara tadi baca kutipan dari Richard Baxter ya, dia bahkan menggunakan ini loh, saya kalau seorang pekerja itu ya, dia kerja ya, dia bukan cuma menggerakkan tangannya, kakinya, tapi seluruh badannya gitu. Demikian juga waktu orang meditate itu seluruh jiwanya, seluruhnya gitu. Ini bukan cuma ya bagus ya, what a nice insight, wow kind of interesting khotbah. Oh saya baru pertama kali dengar ya ini ya, saya nggak pernah dengar ini. Oh pertama kali lu saya tahu gitu misalnya get excited. Tapi setelah itu nggak ada apa-apa lagi. Setelah itu ya sudah menguap dengan gampangnya, nggak ada akar, sudah nggak ada pengendapan ya, nggak ada meditatio, nggak ada. Yang ada dalam metode scanning di dalam everything di dalam everything, di dalam pekerjaan juga begitu, di dalam friendship juga begitu, di dalam keagamaan, semuanya metode scanning gitu. Karena apa? Ya karena kita mesti sebanyak-banyaknya scanning. Betul sih, saudara bisa scanning banyak, seperti luas sekali, tapi nggak ada akarnya semuanya gitu. Nggak ada satupun yang beres, nggak ada satupun yang jadi, nggak ada yang berakar. Semuanya level permukaan. Maka saya di dalam Lectio Divina yang ketiga, setelah itu kita mendoakan, praying scripture, kita mendoakan. Kita sudah pernah bahas ini ya, ini pengulangan untuk saudara gitu. Kita sudah berkali-kali mengatakan kita berdoa, berdoalah kehendak Allah yang dinyatakan, dan itu ada di dalam kitab suci. Kita bisa mendoakan seluruh khotbah di bukit, kita doakan ayat per ayat itu bisa, Kita bisa mendoakan buah roh itu satu per satu ya, ini kita doakan gitu. Tapi orang lebih suka berdoa untuk kehendak Allah yang yang berdaulat gitu ya. Sebenarnya kita nggak tahu. Ada orang tulis ini sebetulnya mirip kayak pagan religion sih sebenarnya. Seperti kayak kafir gitu. Yang perlu oracle akan terjadi apa ya nanti gitu misalnya. Kita kekristenan itu kita tahu kehendak Tuhan sudah dinyatakan gitu. Mari kita bergaul dengan kehendak yang dinyatakan itu gitu. Perkara nanti saudara nikah dengan siapa lah, tinggal di mana, kerja di mana, itu urusan nggak terlalu penting sebetulnya, saudara. Yang urusan penting itu adalah kita taat kepada kehendak Tuhan yang dinyatakan, kita mendoakannya. Tapi kita lebih suka berdoa untuk hal-hal yang misteri itu ya, yang kita nggak tahu Tuhan pimpin kemana gitu. Dan kayaknya kita, habis-habisan energinya untuk berdoa ke sana. Tapi waktu berdoa untuk kehendak Allah yang dinyatakan, kayak nggak ada energi. Kenapa ya, saudara? Ada yang salah di sini ya. So, Lectio Divina ini mengajak kita untuk praying scripture, praying ayat-ayat kitab suci. Baru setelah itu yang keempat kita bicara tentang contemplatio ya. Again, ini istilah bisa dipakai bergantian dengan meditatio. Misalnya Baxter masih pakai istilah meditatio, tapi kita waktu membaca kontennya sebenarnya dia maksudnya adalah contemplatio ya. Apa bedanya di dalam hal ini ya? Kemiripannya sih pasti banyak ya, meditatio. Tapi meditatio dalam pengertian sebelum berdoa yaitu merenungkan, perenungan ya, pengendapan ini keseluruhan jiwa kita ya. Contemplatio ini maksudnya adalah ini kalau di dalam bahasa mistik ya, ini yang disebut dengan the so-called mystical ecstasy ini ya, tanda kutip ya. Ini saudara yang nggak terlalu akrab dengan tulisan mistik bisa terganggu dengan istilah ini ya. Union with God in the love of Christ. Kalau saudara baca tulisannya Bernard de Clairvaux ya, itu 4 degrees of love ya, itu dia ada membahas bagian ini, saudara.
Kita jadi terbakar oleh cinta kasih Kristus. Ya. Ada kemanisan yang nggak bisa dibeli, yang nggak bisa ditawarkan oleh dunia. Dan ini sangat banyak menyentuh wilayah estetik, bukan cuma wilayah kognitio, ya, kognitif, ya, rasional, tapi ini afeksi kita itu terbakar. Gitu. Ini kita bicara tentang contemplation di sini. Atau dalam istilah Baxter, saya coba kutip ya. Dia bilang, if in holy meditation thou get near to Christ and warm thy heart with the fire of love, and then come but seldom, tapi jarang-jarang saja, thy former coldness will soon return. It is true, the intermixing of other duties, especially secret prayer, ya di sini dia menyebut prayer ya, karena di tafsir di dalam konteks Lectio Divina ini cocok sekali, karena sebelum contemplatio kan oratio kan ya. Dia bilang ini sama sekali bukan untuk merendahkan prayer tentu saja ya, saya baca lagi ya. It is true the intermixing of other duties, especially secret prayer, may do much to the keeping thy heart above. Positif sih. But, sudah perhatikan ya, meditation atau contemplation is the life of most other duties and the view of heaven. The heavenly view menurut Baxter is the life of meditation. Ini yang disebut dengan kontemplasi ya, Saudara baca ini ya, surat kepada jemaat di Efesus yang ada dalam kitab Wahyu. Precisely ini yang hilang, precisely kehilangan kasih yang mula-mula. Jadi dingin, jadi dingin gitu. So bahaya daripada scripture reading ya, yang nggak ada kontemplasio. Ya ini cuma mengisi otak belaka. Lebih jelek lagi, mending masih mengisi otak gitu ya. Metode scanning yang cepat itu tadi gitu. Saudara pasti pernah pengalaman, saya sendiri juga pernah, again, saya nggak lebih baik daripada saudara. Kita mungkin punya pengalaman deh, itu kita bilang, wah khotbah tadi bagus ya tadi, saya sampai keluaran mata tadi gitu. Oh ya apa ya? Ya apa ya tadi ya? Apa ya tadi? Jangan-jangan air mata karena ada bawang putih, bukan karena dengar firman Tuhan, karena nggak bisa mengartikulasikan lagi, menguap begitu saja, gitu. Hilang begitu saja gitu. Tapi bilang bagus. Yang diingat ya humornya lah, ilustrasinya, yang lucunya lah, dan sebagainya. Message-nya sebetulnya apa? Enggak, semuanya menguap, saya nggak tahu. Nanti terus kita berdoa biar Roh Kudus yang mengingatkan waktu saya di dalam temptation ya, supaya diingatkan, supaya keluar lagi gitu ya. Sebetulnya mengendap nggak sih waktu kita membaca firman Tuhan itu ya? Mengendap nggak sih? Ini dierami nggak sih ya? Mateng nggak sih sebetulnya di dalam kehidupan kita ya? Kalau without contemplation, without meditation and contemplation, ya ini Baxter mengatakan kalau kita jarang melakukan ini ya, itu coldness ya, dingin ini ya, kedinginan ini ya, akan segera mengambil alih. Ini by default, nggak usah diundang gitu. Saudara coba matiin lampu waktu malam-malam, nggak usah mengundang kegelapan, nggak perlu. Kegelapan langsung akan menguasai, Kalau nggak ada kehangatan kasih Kristus yang akan menguasai, otomatis langsung dingin itu, kita nggak peduli dengan orang lain. Hidup selfish, kita nggak sadar gitu. Kalau kita hidup itu untuk diri kita sendiri, nggak sadar. Kenapa? Ya itu coldness yang menguasai kehidupan kita. Karena kita nggak terbakar oleh cinta kasih Kristus. Nggak terbakar, kita nggak merenungkan itu. Terus kemudian ya cerita-cerita yang lain kayaknya lebih bikin kita jadi panas hatinya. Ya panas ya tetap, tapi panas marah secara karnal maksudnya itu. Kita tersinggung lah. Kita merasa sedih lah, sedihnya pun juga self-centered dan sebagainya gitu. Air matanya bukan air mata untuk menangisi orang-orang yang terhilang misalnya, bukan, tapi air mata karena kita tersinggung itu tadi ya, karena nggak ada yang mengerti kita dan sebagainya. Emosi sih nggak hilang, betul. Saudara juga nggak bisa dibilang totally cold, nggak cold sih. Tapi ini emosi yang untuk diri sendiri, bukan emosi yang digerakkan oleh cinta kasih Kristus. So scripture reading, hopefully kita bisa belajar ya daripada tradisi Lectio Divina ini. Nah, ini bagian yang kedua. Saya mau membahas anti liturginya ya, anti liturgi. Tadi saya sebut salah satunya ya. Way of scanning ya, cara hidup scanning. Semuanya permukaan. Itu anti liturginya, Anti liturgi yang lain ya sederhana di dalam kehidupan kita sekarang ya, Saudara, yang ada ini ya. Ada ini. Kita gampang sekali ya menyediakan waktu untuk membaca medsos ya, bisa berjam-jam ya. Berjam-jam kita membacanya gitu. Nggak habis-habis dengan segala ketekunan, dengan segala kesetiaan ya, dengan perhaps even a kind of covenantal relationship dengan your medsos and my medsos.
Lalu kita gampang sekali meneruskannya secara langsung kepada orang lain ya, tanpa kita cek ini benar atau nggak benar, ini truth atau nggak, terus nggak peduli, pokoknya tangan saya bisa share, langsung share. Nanti kalau salah ya sudah, tinggal minta maaf saja. Maaf, itu tadi hoax, sudah meracuni pikirannya orang lain, sudah. Oh, ternyata itu hoax, maaf ya gitu ya. Kita suka sekali sharing sih memang ya, ini imitasinya ya, imitasinya ya. Mestinya saudara merenungkan firman Tuhan, lalu mengendap, setelah mengendap, saudara bisa membicarakannya, saudara bisa mengajar yang lain, seperti yang dikatakan dalam Kolose 3. Tapi dunia menciptakan anti liturginya, ada sharing juga di sini. Gitu. Sharing nggak perlu cek ini benar atau benar, hoax atau fake news, pokoknya sharing gitu ya. Kan saya orang Kristen kan harus berbagi gitu. Berbagi hoax nggak apa-apa, pokoknya berbagi toh gitu. Berbagi perkataan-perkataan yang meracuni, nggak apa-apa juga, pokoknya kan sudah berbagi gitu. Saudara melihat ya di sini, ya ini anti liturginya. Yang kedua adalah kita hidup tadi ya saya, reading medsos and sharing it ya tanpa mengecek. Yang kedua anti liturginya adalah ini saya, kita hidup di dalam society yang very much image driven ya, meaning no reading. Lalu kita masih membenarkan diri. Ya, tapi kan gambar itu berbicara thousand of language, berbicara thousand of words. Jadi saya lihat satu lukisan itu saya sudah baca 1000 kalimat kan. Lebih cepat daripada saya baca buku. Budaya membaca itu semacam kayak luxury ya. Orang aneh masih baca gitu ya. Orang zaman segini semuanya image driven. Ini kita mesti lebih banyak berurusan dengan gambar. Menarik, saya baca satu artikel sederhana saya dari Dan Gallenkamp. Dia inspired dari ada scholars namanya Matthew Milliner ya. Dia mengatakan seperti ini saya kutip ya, nanti saya jelasin konteksnya gitu. Dia bilang di Babilonia ya, Daniel dan teman-temannya itu adalah true iconoclast ya. Nah ini kita orang reform senang dengan kalimat ini. Wah puji Tuhan ya. Ternyata Daniel pun iconoclast. Sudah tahu iconoclast itu ya. Iconoclast itu orang yang nggak suka dengan adanya ikon ya. Ikon itu nanti bisa membawa kepada berhala. Jadi ikonoklas ya, itu semua gambar-gambar mesti disingkirkan gitu ya. Lalu terus kemudian ini siapa Gallenkamp ini berani mengatakan ya, ini dia bilang sebetulnya di dalam konteks itu Daniel teman-temannya itu ikonoklas. Karena mereka refuse to worship idols. Mereka menolak untuk menyembah ikon itu gitu. Ikonnya ini bukan Nesar. Mereka menolak untuk menyembah itu. Dia melanjutkan, early Christianity had to be iconoclastic. Early Christianity itu iconoclastic. To separate itself from the images of the pagan world. Mereka itu menyatakan diri tidak, mengatakan, membuat counterculture. Kita bukan komunitas yang menyembah image. Karena apa sih? Karena kita percaya the true God dan bahwa kita ini diciptakan. Kita ini adalah image bearer of God. Ya, kita adalah created after the image of God. Jadi nggak perlu menyembah ikon-ikon yang lain lagi gitu. So kita di dalam tradisi reform kita ini sebetulnya secara klasik lah kita di GRI not really lah tapi kalau sudah baca tradisi reform yang benar-benar klasik ya, itu memang ikonoklas itu sudah baca dalam Heidelberg Katekismus, sudah baca tafsirannya Calvin ya, reform yang ortodoks itu ikonoklas Dan ternyata kemudian di sini diangkat ya oleh siapa ini Milliner ya, sebetulnya bisa ada virtue kalau kita menghayati ikonoklas ini dengan benar ya. Kita should be iconoclast with regard to worldly icons maksudnya gitu. Tapi kenapa kita orang Protestan, kita orang Reform, kita bilang kita nggak venerate icons itu ya, icons itu kita nggak venerate gitu. Tapi kok kita venerate icon dunia malah. Image kita society kita very much driven by ikon dunia lagi. Mending ikonnya Kristus gitu, Kristus Pantokrator. Seperti kalau saudara keluar ya, ada lukisan Kristus Pantokrator kan di sana. Mending kalau itu yang driven, bukan. Ini image-nya dunia gitu. Saudara tergerak dengan gambar. Let's be ikonoklas di sini gitu. Tapi kita nggak berhenti di sini ya, kita nggak berhenti di sini. Untuk kita, kepentingannya setelah kita ikonoklas, setelah itu apa, Setelah itu ya kita mengembangkan ini liturgi reading the scripture. Karena ikonodules ini ikonodules bukan ikonnya Kristus by the way ya, tapi ikonnya dunia ini merusak pembacaan kitab suci.
Kita nggak suka baca, apalagi baca kitab suci gitu ya. Kita lebih suka lihat gambar ya. Tapi Calvin, Zwingli ya dan kawan-kawan, mereka menghancurkan itu ya, gambar-gambar. Mereka tujuannya juga sama, saya membawa jemaat kepada pembacaan kitab suci. Intinya di sana, saya bukan kebencian terhadap artworks lah atau apa, bukan di sana, saya bukan itu. Bukan sempit pikiran kok nggak bisa ini ya menghargai dunia seni ya. Kayaknya nggak ada dimensi estetik ya di dalam kehidupan mereka. Oh, bukan itu, saya bukan. Mereka mau membawa kepada pembacaan kitab suci. Nah, ini saya kalau sudah ini ya Pak, gereja reform yang tua gitu saya. Mereka nggak ada ikon pasti kan, nggak ada ikon. Lalu yang ada itu apa? Dikalog di sana ya. 10 perintah Allah. Itu menggantikan posisinya ikon. Maksudnya apa saya? Berarti teolog-teolog reform itu saya mau supaya mereka itu membaca kitab suci gitu. So still relevant ya sudah, ikonoklasm in the right way tapi ya. Atau ya itu sudah pakailah kalau mau pakai ikon, ya ikon yang religius lah saya ini. Saudara turun ke bawah, lihat lukisan renungkan itu ya. Ini lukisan-lukisan religius, itu ikon gitu ya, ikon gambar maksudnya dalam hal ini. Saudara merenungkan itu ceritanya apa gitu. Saudara lebih tertarik lihat apa ya, gambar salib ya, kayu yang rusak-rusak itu ya. Atau saudara lebih suka lihat gambarnya pegunungan di Switzerland. Aduh, iya ya pandemi ya. Aduh, saya sudah lama sekali nggak bisa travel sekarang. Gitu. Mana yang lebih driven di sini gitu? Mana yang sudah lebih tertarik gitu? Yang sudah lebih ke bawah? Gambar rumah yang mewah gitu. Aduh, kapan ya bisa punya rumah kayak gini ya? So nice gitu. Waduh, ada library-nya ya. Wih, bagus ya desain library-nya gitu. Saya yang suka buku misalnya gitu. Mana yang lebih menarik untuk saudara gitu? Ya, our image driven ini ya, culture ini menjauhkan kita dari pembacaan kitab suci dan ini adalah anti liturgi nih tandingannya itu. Saudara dibawa terus encounter dengan gambar-gambar, sudah gitu gambar yang bukan gambar Kristus juga. Dalam hal ini saya Matthew Milliner dia mengatakan kalimat ya, maksudnya tentang Daniel dan kawan-kawannya. Ya. Christians itu seharusnya refuse to bow. Orang Kristen harusnya menolak untuk bersembah sujud kepada gambar-gambar itu. And that is how they break culture. Begitulah mereka create counter culture. Ini bukan liturgi Kristen. Gitu. Bowing down to images, worldly images, itu bukan Kristen. Bukan itu. Yang Kristen itu adalah membaca kitab suci. Nggak menjadikan kita victim of worldly images. By the way, kita boleh tetap ikonoklas di sini. Yang ketiga, anti liturginya adalah ini ya, klasik lah ya. Kita ini hektik, busy, produktif. Hektik, busy, produktif. Via aktiva. Kayaknya itu orang seperti Thomas Aquinas dan Agustinus bisa nggak kebayang ya, kalau ada di dalam dunia ini. Ternyata bisa ada periode di mana via aktiva itu lebih tinggi daripada via kontemplativa. Mereka mungkin nggak sepenuhnya benar ya waktu mengatakan via kontemplativa itu lebih tinggi daripada via aktiva. Ya, kita mengatakan sama-sama ada tempatnya begitu kan ya. Nggak bisa cuma via kontemplativa. Tapi mungkin mereka nggak akan pernah terpikir bahwa di dalam dunia yang mereka pernah tinggal bisa ada zaman yang menjunjung tinggi via aktiva ya. Jauh di atasnya via kontemplativa, dan via kontemplativa seperti nggak ada tempatnya, sudah dianggap seperti orang-orang orang-orang pengangguran kali ya, nggak bisa kerja, nggak produktif, nggak bisa ada numbers yang bisa dihitung gitu. Saya agak sedikit hati-hati kalau menjadi tercobai dengan ini. Berapa yang jumlah hadir hari ini? Berapa yang jumlah hadir hari ini? Hari ini yang datang kebaktian berapa? Ya bukan nggak penting kita perlu tahu juga ya. Apalagi kalau menurun terus gitu, ini something perlu dikoreksi kayaknya gitu. Tapi kehidupan ini nggak semuanya bisa direduksi dengan numbers gitu. Kenapa nggak tanya berapa dalam orang mendengar tentang Kristus hari ini? Regardless berapa numbersnya. Tapi kita berapa dalam menjelaskan Kristus di dalam khotbah kita? Kenapa nggak tanya ini, Kenapa nggak tanya di dalam liturgi kita ini ada kehadiran Tuhan nggak sebetulnya gitu? Kenapa kita nggak tanya ini, Tadi bagaimana ya kebaktiannya? Apakah Tuhan hadir di sana? Kita tanya, berapa tadi jumlah yang hadir? Apalagi lebih celaka. Kolektornya berapa tadi? Waduh, kolektornya berapa gitu. Bagian yang sangat gak penting, Ini bukan tentang kolektor, ini bukan tentang number berapa yang jumlah yang hadir, bukan itu, Tapi
Ya, anti liturgi dunia kita yang always harus produktif ya, produktif, instant result ya, nggak menghargai proses, lalu instant gratification bahkan ya, instant effect dan semuanya saya ini ini anti liturginya scripture reading saya, karena scripture reading itu saudara nggak bisa langsung ada efek kan ya. Apa saya saudara waktu setelah scripture reading terus kemudian jadi lu apa gitu? Setelah lu membaca terus lu tulis buku kah gitu? Berapa buku gitu misalnya? Berapa artikel lu? Aduh, ini balik itu lagi. Orang merenungkan terus kemudian nggak ada hasilnya kan saya. Ini against liturgi dunia kita yang menyembah produktivitas at all cost ya. Tapi saudara menghidupi liturgi yang mana? Liturgi Kristen ini cuma di dalam 1 jam ini kah? Atau di dalam kehidupan kita juga menghidupi liturgi yang sama, scripture reading, yang nggak terbawa kepada pressure of productivity, instant gratification, instant result, numbers, dan all kinds of idols yang nggak perlu disembah itu, saya. Kita bisa lepas nggak dengan ini? Lepas nggak kehidupan saudara dan saya? Lalu akibatnya apa, saya? Orang yang mengikuti anti liturgi seperti ini, akibatnya adalah ya ini, saya. Kalau kita boleh kaitkan dengan kalender gereja hari ini, message-nya adalah pengikutan yang nggak sepenuhnya terpisah dari dunia. Kita bilang kita mengikut Kristus, ya kita mengikut Kristus, tapi nggak bisa meninggalkan ibu, bapak, anak, dan nggak bisa meninggalkan masa lampau, nggak bisa meninggalkan myths of productivity, nggak bisa meninggalkan ini. Saya kalau bisa jalan di dua kaki, dua perahu terus ya, kakinya di dua perahu terus gitu ya. Dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya katanya gitu ya. Dapat Tuhan Yesus termasuk juga dapat dunia. Apa itu maksudnya lagu itu, saya? Tidak kan? Jadi hati-hati ya, saya, dengan kehidupan yang nggak dipenuhi oleh liturgi Kristen. Itu otomatis seperti waktu terang itu nggak hadir ya. Kegelapan akan menguasainya. Sudah pasti akan menguasai. Uninvited akan menguasainya. Liturgi dunia itu akan masuk begitu gampangnya di dalam kehidupan. Kecuali saudara dan saya bertekun di dalam pembacaan kitab suci. Kecuali kita ada meditatio, oratio, dan kontemplatio itu tadi. Kecuali itu saya, kita terus-menerus memanaskan kehidupan kita ya. Coba saudara lihat makanan di dapur saudara gitu ya, nggak dipanaskan lama-lama dingin kan ya. Saudara nggak usah masukin kulkas lah, nggak perlu, dingin juga. Memang nggak sedingin di kulkas, ya betul. Tapi nggak bakal bisa tetap hangat, apalagi panas. Nggak mungkin kan, saudara. Lalu kita berharap kehidupan kita bisa selalu panas, tapi kita ngangetinnya cuma seminggu sekali gitu. Saudara mimpi atau bagaimana ya? Sedang kita aja tahu di dalam kehidupan sehari-hari itu nggak jalan, saudara. Sebentar saja langsung akan dingin gitu. Jadi bagaimana? Makanya saya ini... Mazmur 1 tadi bilangnya, merenungkannya siang dan malam. Merenungkannya siang dan malam. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia merenungkannya siang dan malam. Pinjam bahasa dapur ya, berarti selalu diangetin, selalu dipanasi. Karena begitu nggak dipanasi, yang terjadi adalah dinginnya dunia ini akan take over kehidupan kita. Dan kita nggak sadar, lalu waktu minggu balik lagi, liturgi lagi ya. Bermunafik ria lagi dengan lagu-lagu, dengan doa, dengan scripture reading, dengan mendengar firman Tuhan dan sebagainya, untuk terus kemudian menjadi dingin lagi ya. Gak usah sampai tunggu Senin, itu tadi, di tempat parkir sudah jadi dingin. Karena apa? Ya karena memang nggak ada pengendapan, nggak ada kontemplasi, nggak ada meditasi, nggak ada oratio, nggak ada. Ya. Jadi ini superficial Christianity itu. Lalu berapa orang Kristen di dunia? Oh, ada 1/3 penduduk di dunia. We are still the greatest, ya. Kita the largest number. Ya 1/3, 1/3. Oh, 1/3 sama sekali tidak sedikit. Tapi sudah lihat berapa shallowness kekristenan. Berapa permukaan, berapa superficial. 1/3, iya 1/3. Wow, global religion. Iya, global religion, benar. Tapi berapa shallowness, berapa tidak berakarnya. Apa sih yang salah? Nggak ada liturgi, scripture reading. Nggak ada. Yang ada scripture reading bukan sebagai liturgi, mungkin ada ya, tapi nggak ada liturgi, scripture reading. Terakhir. Since kita hari ini perjamuan kudus ya, ini kita reading the word dan
seeing the word, ya, which is also a meditation atau a contemplation. Saudara nggak bisa baca firman itu buru-buru gitu ya kan. Saya nggak tahu ya, ada orang tulis bersaat teduh 5 menit bersama dengan Tuhan. Gitu. Bersaat teduh 5 menit bersama dengan Tuhan. Saudara mati di ruangan penguburan itu pun saudara tersinggung kalau orang datang cuma 5 menit, betul kan ya? Tapi kita baca bisa ada teknik 5 menit saat teduh bersama dengan Tuhan. Ini apa sih? 5 menit bersama dengan Tuhan gitu ya. Kebaktian. Berapa menit gitu ya ini. Kebaktian cuma 30 menit gitu misalnya ya. Yang lain gereja sebelah. Kita 25 menit gitu ya. Kita korban lebih singkat lagi. Kita semua ringkes 1 jam beres itu. Nggak ada tambahan-tambahan. Kita nggak ada contemplation, saya. Kita makhluk sibuk. Sama saya, ini reading the word itu perlu invest waktu ya. Demikian juga waktu sudah seeing the word menurut orang reform, saya ini jamuan kudus itu adalah verbum visibilis. Ini adalah visible word ya. Saudara mengagumi di situ. Kita takes time ya. Saudara pernah lihat pemandangan yang indah, saudara speechless ya. Waktu seperti berhenti kan di sana ya. Saudara melongo, saudara mengagumi. Waktu seperti nggak jalan di sana. That is true meditation and contemplation. Seharusnya terjadi seperti itu. Gak make sense ya, kita menjalankan perjamuan kudus, kita buru-buru diuber apa sih, sudah diuber apa gitu di dalam ini. Perjamuan kudus pun harus produktif gitu maksudnya. Apa ya? Perjamuan kudus pun juga under the spell of effectivity gitu. Apa-apaan ya ini kayak begini gitu. Saudara nggak bisa diem, lalu saudara kita nggak bisa ya menikmati saat itu ya. Saat dimana kita diangkat, elevated, kalau Calvin bilang ini mystically elevated ya. Ascend ya, itu bersama dengan Kristus yang ada di sorga. Di dalam konsep perjamuan kudus daripada Calvin. Tapi kita nggak ada waktu untuk itu. Sudah nggak usah ke surga. Nggak usah ke surga, sudah di sini saja. Di Kelapa Gading, pokoknya yang secepat mungkin selesai, ringkas. Saya mau pulang, ini sudah jam makan. Bagaimana kita bicara tentang kekristenan di dalam konsep seperti ini? Perjamuan kudus yang seharusnya meditation, contemplation pun kita juga nggak sabar ya. Waktu kita kebaktian juga kayaknya kita nggak terangkat ke surga juga, makanya bola-balik lihat jam gitu. Bola-balik lihat jam, main handphone dan sebagainya. Kapan ini selesainya kebaktian ini ya? Anti liturgi saya, the anti liturgi ya. Terus membombardir kita, bahkan waktu kita kebaktian saya, Nggak usah ngomong waktu Senin sampai Sabtu, nggak usah ngomong itu. Bahkan pada hari Minggu, waktu di jam kebaktian pun, anti liturgi itu tetap khotbah di sana gitu. Dan mau membawa kita keluar, ayo cepat, produktif, instant gratification, instant result, please. Ya, cepat gitu. Jangan ada hening-hening seperti ini gitu ya. Ini buang-buang waktu, ini nggak efisien dan sebagainya. Ini the anti-liturgi daripada reading scripture. Lalu sekali lagi kita wonder, kenapa kekristenan seperti ini? Gak usah wonder saya keluar kalimat ini berkali-kali ya. Sebetulnya kalau kita menyelidiki, gak ada yang perlu bikin kita itu geleng-geleng kepala gitu. Karena sangat bisa dijelaskan kenapa kekristenan seperti ini. Kenapa ya memang karena gak ada liturgi scripture reading. Gak ada. Yang ada adalah very shallow and superficial Christianity. Tapi kita gak dipanggil ke sana, tidak gitu. Hari ini kita perjamuan kudus ya. Saudara jangan buru-buru ya. Meskipun juga tentu saja jangan dilama-lamain, tapi lihatlah Kristus itu. Take your time, invest your time to see the glory of Christ. Itu perlu waktu, Pengendapan itu perlu waktu, perlu proses. Itu bukan sesuatu yang kita cepet-cepetin gitu ya, bukan gitu. Saudara nggak perlu produktif di dalam perjamuan kudus. Mau produktif apa? Ini waktunya saya kan bisa kerja di sini, saya bisa tulis buku, saya bisa khotbah, saya bisa apa? Tenang, chill. Biarkan Kristus membakar hatimu ya, sehingga engkau itu betul-betul terbakar karena cinta kasih Kristus yang kita justru sangat kurang untuk mengaguminya. Gak usah diburu-buru dengan yang lain, sudah cukup dunia kita terlalu banyak liturgi buru-buru sampai kita ini stres ya. Sangat restless, jangan bikin kebaktian kita juga ikut-ikutan restless seperti kayak the restlessness of the world yang harusnya terjadi justru bagaimana waktu kita bekerja. Bisa tetap ada restfulness di sana ya. Ada true rest, bukan restlessness. Tapi ini semua datang Tuhan menghendakinya ya. Kita mendapatkannya. Memang ini anugerah cuma-cuma.
pemberian Tuhan, kita nggak bisa beli, betul sih. Tapi Tuhan mengendakinya ya bukan tanpa latihan rohani, bukan tanpa our scripture reading. Kiranya Kristus memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkatilah kehidupan kami yang sok sibuk ini, sok produktif, sok tidak ada waktu, tapi sebetulnya kami miss begitu banyak hal, miss perjumpaan yang kami bisa dapatkan bersama dengan Engkau. Tuhan, ampunilah kami di dalam segala kelemahan, kesalahan kami, dan kami bersyukur Engkau adalah Allah yang mengampuni dosa kami. Dan Tuhan sekali lagi membakar hati kami ketika kami mendengar firman Tuhan, ketika kami berbagian dalam meja kudus Tuhan, bahkan kami diberi makan oleh tubuh dan darah-Mu sendiri ketika kami perjamuan kudus. Tolong supaya kami menghayatinya dengan benar dan bukan hanya pada hari ini Tuhan, bukan hanya pada jam ini, tapi juga di dalam keseluruhan kehidupan kami. Ajar kepada kami untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan hidup kami ini boleh dipenuhi oleh firman Kristus yang diam di dalam segala kekayaannya, di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan jemaat-Mu, di dalam kehidupan gereja-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.